Halo teman-teman, selamat datang kembali di series belajar algoritma struktur data. Di video sebelumnya kita udah implement 3 function ini, tapi sayangnya kita belum bisa coba karena kita tidak punya function main, dan kalau kita menggunakan test juga belum bisa karena saya lupa saya mengubah nama functionnya di sini ya. Agak aneh memang, nggak konsisten, tapi ya oke lah ya. Nanti kita bisa ubah lagi gitu. Nah, oleh karena itu saya buat file main di sini. Oke, nanti main ini bisa kita jalankan dan bisa kita debug gitu ya. Nah, tetapi ada hal yang perlu kita perbaiki dulu sebentar. Oke, hal pertama itu adalah dalam C biasanya kita ada dua file. Ada namanya implementation, yaitu adalah file.c-nya. Kemudian ada namanya header file. Nah, apa bedanya gitu ya? Jadi dalam implementation itu kita bakal taruh code-nya kita gitu. Benaran, intinya kayak yes, implementasi ya. Apalagi menjelaskannya ya. Tapi pokoknya full code-nya kita di sana gitu. Nah, header file itu lebih tepatnya bisa dibilang seperti interface. Interface yang mengatakan bahwa kalau kita pengen berinteraksi dengan library yang kita buat di file.c, kita harus menggunakan file.h, si header filenya. Nah, ini membuat kita bisa mengekspos sebagian dari function kita. Jadi kita tidak mengekspos semua implementation detailnya gitu ya. Nah, sama persis konsepnya dengan interface di dalam bahasa pemrograman lain gitu ya. Oke, anggap aja ini interface. Nah, untuk itu kita mau expose beberapa function dan tipe data ini gitu kan. Akan saya copy dulu semuanya ke sini. Oke, ini adalah sintaks dasar untuk kita membuat file header ya. Pertama ada guard. Jadi kalau kita import dua kali, kita nggak bakal kena gitu ya, duplicate gitu. Pertama kita cek dulu apakah ada yang import, kemudian kalau nggak ada, kita define dulu, oke ini udah diimport gitu, dan di akhir nanti kita buat guardnya juga untuk menjaga gitu. Nah, di dalam header file, biasanya kita hanya perlu definisi aja, oke, tidak perlu implementation. Nah, untuk itu kita bakal hapus semua implementationnya dan hapus juga yang karena dia tidak berbicara tentang implementation, kita nggak tahu ini akan ada mengubah atau enggak, jadi const juga dihapus gitu ya. Begitu juga di bagian sini kita hapus semua implementation detail. Nah, kita tinggalkan kayak gini dan const-nya kita hapus juga, ini const dihapus juga. Nah, untuk yang ini bisa jadi part dari kontrak, oke, karena ini jadi satu tipe data dianggap gitu ya. Oke, kemudian yang ini juga kita hapus saja. Nah, dengan demikian kalau kita import file si array.h, kita punya akses ke metode itu gitu ya. Mungkin saya demokan dulu kalian dengan menggunakan delete-nya saya hapus. Oke, delete-nya saya hapus di sini. Saya komen tadinya, kalau kita lihat sekarang array, nah kita nggak ada bisa melihat metode delete di sini. Oke, karena saya tidak expose. Nah, dengan saya tambahkan kayak gini, artinya kita bilang, oh ini saya expose metodenya gitu ya, atau function-nya, jadi bisa dipakai gitu. Hanya itu sebenarnya fungsinya di sini ya. Oke, langsung saja kita buat. Cara buat array adalah dengan menggunakan array new tadi ya. Kita udah buat array new. Array new. Nah, array new kita membutuhkan ukurannya berapa gitu kan. Ukurannya adalah, anggap aja kita memesan 3 elemen gitu. Nah, 3 elemen kita akan simpan sebagai array. Tipe datanya adalah array pointer gitu. Kita simpan ini sebagai variable array. Nah, tentunya karena ini DC, kita jangan lupa melakukan dialokasi. Kalau kita udah selesai dengan programnya, kita dialokasi. Karena ini ada double pointer dan ini adalah single pointer, kita kasih lagi di sini ini sebagai reference gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini untuk mengeset nilainya gitu ya. Nah, kalau di dalam array di Golang kita bisa menggunakan kayak gini kan. Nah, sayangnya kita nggak bisa melakukan ini. Oke, nggak boleh melakukan ini. Nah, karena array ini bukan yang kita pesan tadi ya. Ini adalah pembungkus dari si, kita lihat detailnya kali ya. Nah, si array yang kita expose di sini ini adalah pembungkus dari ini, si headnya yang memiliki contiguous memory allocation tadi gitu ya. Nah, kecuali kalau kayak gini baru boleh. Sebagai contoh, saya buat kayak gini, head 0 itu boleh. Oke, tapi untuk sekarang kita pakai yang kayak gini dulu aja. Array set, kita set si array ini, kita kasih indeksnya, anggaplah indeks ke 0, saya mau kasih value 65 gitu ya. Nah, ada alasannya kenapa saya kasih 65, karena 65 ini dalam ASCII
ASCII itu sama dengan huruf A. A besar. A besar apa A kecil ya? Kayaknya A besar deh. Nah, agar nanti kita bisa lihat di memori ini ada huruf A nanti, gitu ya. Kemudian saya kasih 6, harusnya 67 jadinya A, B, C ya. C harusnya ya. Oke, dan ini harusnya adalah kalau kita kasih ini, ups, 68 harusnya adalah ini D. Oke, jadi nanti kita bisa melihat karakternya itu dalam uh, memori ada huruf A, C, dan D gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, saya bakal pasang debugger di sini dan juga di dalam sini. Ini enaknya kita pakai debugger gitu ya. Jadi kita bisa melihat nanti kayak, oh ini variabelnya apa aja gitu. Nah, dari sini, oke, saya akan jalankan pakai debugger tentunya. Nah, pertama dia bakal stop di sini. Oke, teman-teman bisa lihat N yang kita passing itu ada 3 dan address dari head kita itu ada di sini nih. Ada 37C0000 gitu ya. Itu address dari header kita. Nah, kemudian saya perlu juga tahu ukuran dari ini. Oke, karena ini penting untuk kita nanti melihat setiap address masing-masing elemennya gitu ya. Ini adalah 4, artinya 4 byte. Ukuran dari elemennya kita 4 byte. Nah, dengan demikian, kalau saya balik ke sini, nah, ini saya hapus dulu file ini. Nah, kita perhatikan di sini. Alamat si array ini start dari 6037.400 gitu ya. Ini array-nya ya, bukan head-nya. Head yang kita butuhkan untuk menyimpan elemen kita. Nah, kalau kita lihat sekarang, kurang lebih kayak gini. Si array itu berada di sini secara memori, gitu ya. Benar nih, 4000 belakangnya, ini juga 4000 belakangnya gitu kan. Nah, tapi kita perlu tahu address dari headnya. Jadi kita kasih headnya di sini. Oke, addressnya harusnya. Ups. Atau teman-teman bisa juga melihat di sini ya. Kita bisa buat debug di sini harusnya 37C000 gitu ya. Nah, ini harusnya saya lupa, harusnya ada dan di sini. Nah, perhatikan di sini kalau udah cocok 37C kosong semua gitu ya, zero semua, 37. Wait. Nah, ini perkara tidak dibungkus. Oops. Array head. Cek lagi. Tidak. Apa tidak perlu ya? Oh iya, betul. Nah, kita bisa memanfaatkan kayak gini. Kita kan nggak mau ngecek si kita pengen ngecek elemen pertama si array-nya gitu ya. Nah, caranya sebenarnya kita bisa buat kayak gini, dot head. Oke. Kemudian kalau kita cek apakah udah benar. Nah, udah benar ya. 37C000. Nah, tapi kalau kita cek di sini ada yang aneh nih. Oh, ada yang aneh karena kenapa ini cuma D? Karena saya ini tidak akses indeks 012 gitu ya. Oke, saya ulangi lagi di sini. Nah, kita cek di memory view-nya, kita akses head-nya, gitu kan? Head-nya itu ada di F berapa tuh? F000 gitu ya. Ini F0000 ya, udah bener lah di sini ya startnya. Dan tadi kita balik lagi di sini ya. Kalau kita buat di evaluate di sini, size of integer itu adalah 4 byte. Oke, adalah 4 byte. Artinya dia membutuhkan 4 ini. Oke. Satu ini, satu karakter dua karakter ini, dua pasang karakter ini adalah 1 byte. Oke, jadi ini adalah 4 byte. Oke. Nah, ini adalah satu elemen, teman-teman. Gitu. Atau kalau nggak percaya, kita bisa buat layoutnya di sini jadi 4. Nah, kayak gini. Oke. Nah, ini alamat pertamanya perhatikan di sini F000 gitu kan. Terus karena kita langkah 4 byte, next-nya tambah 4. Next-nya tambah 4. Gitu. Oke, dan kita bisa perhatikan ada ACD di sini. ACD sesuai prediksi kita di sini ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai memory contiguous allocation karena alamatnya itu berdekatan di memori. Nah, coba kita ganti ukurannya jangan ini deh, jangan integer yang 4 byte gitu ya. Kita ganti mungkin integer yang kira-kira integer 64 kali ya. 64, berarti 8 nanti jaraknya gitu kan. Kita coba aja. Kita coba di sini kita ganti size of integer 64. Ya kan? Siapa yang melarang ya kan? Nah, kita jalankan ini, kita cek size dari
integer, kita copy aja ini ya. Kita cek dulu size-nya benar nggak 8. Ini 8 ya size-nya. Nah, kemudian kalau kita balik ke sini, kita lihat lagi memori view-nya. Ini cara kita melihat memori ya. Kita akses head-nya, kita cek dulu apakah kita udah benar alamatnya. Ini adalah 140, 140, oke udah benar. Nah, kita ganti layout-nya ke, anggaplah kita mau akses 32 kali ya. 32, oh kebanyakan. 16, kayaknya 16 cukup. Ya, jadi kita bisa menampilkan dua elemen nanti dalam dua row ini gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Kita cek head-nya di mana kita. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Oke. Ada yang salah ya? Ini udah dikompil belum? Udah. Oh iya, ada yang salah. Salah adalah ukuran dari ini saya tidak ganti menjadi integer 64. Ayo lo. Oke, karena ini harusnya integer 64 dan satu lagi apa ya? Head-nya di sini. Kita ulangi lagi. Salah tipe data tadinya ya. Saya lupa ganti di bagian sini. Ada lagi ya kurang di sini ya. Tipe data yang lain. Oh, ini juga harus kita ganti. Oke. Kemudian apalagi yang ini juga kita ganti. Nah, ini hanya perlu kita casting harusnya di sini. Coba. Array head. Apakah errornya ini? Kita matikan dulu ya. Kita lihat errornya. Expression itu harus perlu di-convert secara explicit. Karena headnya kita ini udah benar. Oh iya, ini belum keganti. Nah, oke. Nah, begitulah kalau misalnya live coding guys. Nah, kita ulangi lagi. Kita ganti sekarang ukurannya jadi 8 byte ya. Oke, kita jalankan pakai debugger dan kita lihat lagi di sini, kita verifikasi apakah ukurannya ini 8. Kita coba cek. Ukurannya 8. Oke, 8 byte ya kan. Kita lihat memori view-nya nanti. Nah, sekarang saudara kita bisa lihat sih, ini adalah 38.000 ya belakangnya. Dan kalau kita cek nantinya di ujung sini, kita lihat si array, kalau kita akses head-nya, itu di 38.000. Oke, nah karena kita ngomongin 8 byte, 8 byte berarti kita butuh 8 pair di sini ya. Berarti satu elemen ini adalah punya si elemen pertama, gitu. Kalau nggak percaya, kita klik aja si C, bisa nggak dia? Nggak di highlight ya. Atau mungkin kita buat layoutnya jadi 8, biar kelihatan ke bawah kan. Nah, kita buat kolomnya layoutnya ke 8. Nah, perhatikan. Kalau kita buat ke 8, lihat nih. Jadi ada satu huruf per barisnya. Dan ini, karena kita 8 byte, jadi ada 8, ada 8 pair ya. Totalnya nih. Kalian bisa lihat nih titik-titik di sini bergerak nih. Nah, ini semua adalah satu elemen masih. Nah, kalau saya ganti ke sini, nah, si C jadi kena kan? Gitu teman-teman. Nah, coba kita ganti, jangan CD di sini. Mungkin kita ganti menjadi tambah berapa ya? Jadi C ditambah 20, apa yang terjadi? Oke, huruf apa itu kira-kira? 23, huruf ke-23 apa ya? Kita cek huruf ke-23. Kita lihat di sini head array head. Oke. Huruf ke-23 itu adalah W. Oke, teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, gitu. Dan ini adalah memori proses yang lain ya. Bisa jadi ada proses yang lain di sini. Dan teman-teman perhatikan juga ya. Saya tadi lupa mention di sini. Alamatnya itu berjarak. Nah, kalau ke sini kan nggak kelihatan ya. Jaraknya ini 8 gitu kan. Nah, tapi kita bisa copy ini addressnya. Kita cek aja. Mungkin bisa nggak saya copy addressnya di sini. 38 ke 40 itu sebenarnya jaraknya 8 ya. Tapi biar lebih yakin kita kurangkan aja. Kok saya nggak bisa copy? Oke, saya copy ke sini. Wait, 40 ke 48. Oh iya benar nih. Ya. Saya tadi bilang apa ya? 40 ke 48 itu kan 8 ya. Yang ini juga sebenarnya 8. Cuman ya, harusnya 8 juga jaraknya nih. Ini karena kita ngomongnya heksadesimal ya teman-teman. Nah, ini 40 ke 48 terus 48 ke 50 juga adalah jaraknya 2 sebenarnya.
jaraknya 8 sebenarnya ya. Oke. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa kita berhasil mengalokasi memori secara contiguous ya, bertetanggaan. Kita bisa lihat elemennya bertetanggaan. Kalau kita buat ini menjadi 24, bisa nggak 24 di sini? 32. Kalau kita buat 32 nggak kebaca ya. Tapi kita bisa melihat ini jadi kayak satu baris gitu kan. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini adalah elemen pertama, ini adalah elemen kedua, ini adalah elemen ketiga. Oke, dan ini adalah elemen punya orang lain gitu. Oke, kalau kita mungkin pesan 4. Nah, pesan 4 kali ya. Pesan 4 memori. Kemudian kita ganti ini menjadi huruf ini D ya. Kalau kita tambahkan 2 harusnya jadinya F. Harusnya ya. Coba aja ya. Nah, kita cek di sini. Kita lihat lagi memorinya array.head. Nah, kita lihat di sini. Oh my god, lupa lagi ganti indeksnya. Kita cek lagi array headnya. Oh, belum selesai ke sini. Array.head. Kita lihat di sini, ini adalah elemen pertama, yaitu si A. Ini adalah elemen kedua, yaitu adalah si wait. Ini adalah si W, ya kan? Nah, kemudian ini adalah si D sampai ujung dan ini adalah si F gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih awalnya di sini ya. Nah, oke. No. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, jadi kita udah berhasil alokasi memori di contiguous dan kita juga bisa melihat structure di memori. Nah, berikutnya kita akan implementasi operasi-operasi lain ya dan saya akan buat di video berikutnya. Cukup sekian dulu teman-teman. Thank you.